Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan saya atas nama Muhammad Abdullah Muslimin dari kelas AFI 2 dengan NIM 30100120036. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan sebagai tugas MIT dalam mata kuliah Psikologi Agama. Adapun pertanyaan pertama yaitu apa pengertian dari psikologi agama? Jadi menurut referensi buku yang saya dapatkan yang berjudul Psikologi Agama dan Psikologi Islami, psikologi agama merupakan ilmu jiwa yang meneliti dan menelah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap, tingkah laku, dan keadaan hidup manusia pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama mempelajari pula pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang dan faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apa manfaat mempelajari psikologi agama? Jadi psikologi agama telah banyak dimanfaatkan pada sektor kehidupan manusia seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, psikoterapi, industri, dan lain sebagainya. Psikologi agama juga bermanfaat sebagai pembangkit perasaan dan kesadaran beragama, serta pembinaan moral dan mental keagamaan manusia. Selain itu, psikologi membantu Anda mengetahui sikap manusia sebagai upaya menyesuaikan diri, serta berhubungan dengan orang lain, baik itu secara berkelompok maupun secara individual, sehingga memudahkan kita untuk memahami pemikiran, perasaan menurut cara mereka sendiri. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu faktor yang menyebabkan membutuhkan agama. Jadi, manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya sebagai pegangan hidup, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Keyakinan beragama mempunyai peran penting dalam membina moral, karena nilai-nilai moral yang berasal dari agama bersifat universal. Agama juga berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Artinya, agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang bersifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai fondasi keyakinan. Adapun yang saya dapatkan dari referensi buku yang berjudul Psikologi Agama dan Psikologi Islami, terdapat 4 motivasi yang mendorong munculnya perilaku beragama. Yang pertama yaitu keinginan untuk mengatasi rasa frustasi yang didapat dalam kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu rasa keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Terus yang ketiga yaitu keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau memenuhi kebutuhan intelektualitas manusia. Dan yang keempat yaitu keinginan untuk menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Pertanyaan keempat yaitu pembinaan agama pada anak. Masa anak dimulai dari usia 0 sampai 12 tahun. Ciri-ciri kehidupan beragama pada masa ini bersifat imitatif, artinya anak-anak hanya menirukan apa yang diyakini dan dilakukan orang tuanya. Belum disertai keseriusan. Ia menjalankan agama dengan didasari sifat ritualistik semu atau bersifat superficial saja. Dalam penerimaan terhadap ajaran agama sangat ditentukan oleh hubungannya dengan orang dewasa di sekitarnya, bukan didasarkan pertimbangan rasionalitasnya. Karena itu, ciri kehidupan keberagamaannya lebih bersifat autoritatif, dalam arti keberagamaannya masih didominasi oleh keberagamaan orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tuanya. Pembinaan agama yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yaitu dengan selalu mengajarkan nilai-nilai keagamaan pada anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, yaitu pembinaan agama pada remaja.
Nah, kondisi psikologi remaja ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan mereka. Kemampuan berpikir abstrak, teoritik, dan kritis telah mewarnai kehidupan beragama remaja. Ia tidak lagi meniru begitu saja ajaran-ajaran agama yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan pelajaran agama yang telah mereka dapatkan sewaktu masih kanak-kanak mulai dipertanyakan, sehingga kerap sekali menimbulkan keraguan beragama. Nah, menurut Clark bahwa keraguan-raguan beragama memang merupakan karakteristik kehidupan beragama pada remaja yang sangat menonjol. Hal-hal yang meragukan dapat menyangkut ibadah ritual, bahkan tak jarang ia meragukan esensi Tuhan itu sendiri. Sikap keraguan beragama ini selain dipacu oleh perkembangan kognitif, berkat masukan informasi pengetahuan, juga disebabkan oleh penjelasan ilmiah. Ilmu pengetahuan dipersepsikan oleh remaja sebagai hal yang kontradiktif. Contoh yang sering terjadi adalah pertentangan antara teori evolusi Charles Darwin yang menyatakan bahwa asal-usul manusia adalah dari kera, dengan ajaran agama yang menyatakan bahwa manusia pertama adalah Adam. Jadi pembinaan agama yang dapat dilakukan pada remaja itu di sini selain peran keluarga, peran lingkungan juga sangat penting untuk diperhatikan. Karena jangan sampai para remaja itu salah dalam memilih pergaulan, karena remaja cenderung terpengaruh oleh faktor lingkungan sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang aliran behaviorisme dan aliran Gestalt. Sebutkan tokoh dan jelaskan teorinya. Yang pertama yaitu aliran behaviorisme. Behaviorisme atau aliran perilaku yang ditokohi oleh J.P. Watson adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespons stimulus dari lingkungan. Selanjutnya yaitu aliran Gestalt yang ditokohi oleh Max Wertheimer dan bekerja sama dengan dua orang temannya yaitu Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Prinsip dasar Gestalt yaitu interaksi antara individu dan lingkungan yang disebut sebagai perceptual field. Inti dari teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Oke, baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai psikologi agama. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.